I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. Hai, saya Galuh Pujantika NPM 010. Jadi saya dan teman-teman saya sebelum melakukan wawancara akan sedikit menjelaskan tentang apa itu fase-fase bayi. Mulai dari si kecil berjalan, gimana perkembangan emosi si kecil, kemudian si kecil bagaimana makannya, pola tidurnya, dan lain sebagainya. Apa itu fase bayi? Fase bayi adalah dasar periode sesungguhnya, kehidupan sesungguhnya. Karena pada saat ini banyak adanya perubahan pola sikap, kemudian ekspresi, emosi, pertumbuhan si bayi dan lain sebagainya. Terima kasih, dan untuk materi-materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Octavia, NPM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kemampuan berbicara bayi. Yang pertama yaitu kriteria kemampuan berbicara atau berbahasa anak. Yang kedua, macam-macam bahasa anak, yaitu bahasa egosentris dan sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk prabahasa yang meliputi menangis, meraba, dan isyarat. Yang keempat, tahap-tahap perkembangan kemampuan berbicara. Yang pertama, masa kalimat satu kata usia 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, masa stadium nama atau masa haus nama usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Yang ketiga, masa kalimat tunggal usia 2 sampai 2,5 tahun. Yang terakhir, masa kalimat majemuk 2 sampai 2,5 tahun. Oke, perkenalkan nama saya Cik Mutaharo, NPM 054. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi bayi. Emosi bayi berkembang dari bentuk yang sangat sederhana yang dimiliki sejak lahir menjadi bentuk-bentuk emosi yang terarah sesuai dengan situasi atau perangsang yang datang. Adapun tahap-tahap perkembangan emosi bayi menurut Samsun Yunus 2004 adalah sebagai berikut. 1. Usia 0 sampai 8 minggu. 2. Usia 8 minggu sampai 1 tahun. 3. Usia 1 tahun sampai 2 tahun. Assessment dan bonding. Assessment merupakan suatu hubungan antar manusia atau bond yang ditandai oleh sifat-sifat yang spesifik dalam hubungan bayi dan ibunya atau bayi dan pengasuhnya. Bonding merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain dan melalui bonding tertentu. Assessment dan bonding merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh bayi dalam berkembang dengan baik di lingkungan sosial keluarga. Hai, perkenalkan nama saya Cerugini Sari Kusuma, NPM 130. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan dari masa bayi. Ada beberapa keterampilan yang merupakan tugas-tugas perkembangan yang ada masa bayi. Yaitu yang pertama, bayi mampu makan makanan padat. Yang kedua yaitu bayi mampu mengatur buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, bayi mampu berjalan. Dan yang keempat, bayi mampu untuk berbicara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perkembangan peserta didik, dan kami akan melakukan wawancara dengan salah satu ibu muda yang ada di Tulungagung. Dan kebetulan ibu muda ini adalah saudara saya bersama dengan ketiga rekan saya. Mungkin mohon maaf, ini lagi hujan ya teman-teman, jadi ini nanti mengeditnya mungkin ada suara background sedikit, percikan-percikan hujan, tapi tidak apa. Oke, lanjut saja. Untuk memanfaatkan waktu, perkenalkan nama saya Galuh Pujantika, NPM 010. Saya Cindy Octavia, NPM 017. Perkenalkan nama saya Cerugini Sari Kusuma, NPM 130. Dan saya Cik Mutaharo, NPM 054. Oke, jadi itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami, and see you for watching.
teman-teman sudah sampai di rumah yang akan kita wawancarai. Jadi Ibu Lia ini saya belum berkenalan tapi sudah tahu karena kebetulan yang akan saya wawancarai ini adalah saudara saya sendiri. Dan kebetulan Ibu Lia ini adalah adik sepupu saya. Jadi Ibu Lia ini adalah salah satu juga alumni mahasiswa di Universitas Bhinneka PGRI. Apakah benar? Iya, benar sekali. Mungkin untuk memanfaatkan waktu biar tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai dalam pertanyaannya saja untuk wawancara pagi hari ini. Jadi kita akan mewawancarai mengenai tentang perkembangan si kecil. Jadi ini si kecilnya, halo adik namanya siapa? Nuha ya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Mungkin sebelum pertanyaan kita kenalan dulu mungkin ya, meskipun sudah kenal di belakang ini. Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Saya Ibu Lia. Nama panjangnya siapa? Filia Eka Laini. Oh, Lai. Kemudian umurnya? Umur 29 tahun. Umurnya 29, termasuk muda ya teman-teman. Oke. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, menjadi ibu muda pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi Mbak Lia, iya kan? Awal ini anak pertama kan ya? Iya, dan pasti ada tantangan tersendiri. Nah, apa sih tantangan yang dirasakan oleh Ibu Lia ini? Menguras emosi. Menguras emosi, iya benar-benar. Mungkin dari situ gimana cara mengatasinya biar enggak emosinya memuntap sampai ke ubun-ubun, ada enggak? Oh iya benar, kesabarannya ditingkatkan. Iya benar-benar. Untuk aktivitas pola tidur si kecil, apakah rewel atau gimana? Minta sih, sejauh ini tidak pernah rewel. Kalau untuk tidur tidak. Untuk tidur tidak ada ini jam tidur siang, apakah wajib tidur siang atau tidak? Harus tidur siang. Ini harus tidur siang. Oh iya benar-benar. Rewel. Setuju. Kalau malamnya apakah ada rewel-rewel gitu? Apakah bangun di malam hari, di tengah malam? Biasanya kan seperti itu. Tidak pernah rewel. Kok enak sekali ya ini ibu satu muda ini ya. Oke, selanjutnya mungkin ya pertanyaannya, kira-kira si kecil mampu makan makanan padat itu umur berapa ya? 8 bulan, mulai 8 bulan. Berarti sebelumnya itu ini apa? Bubur ya namanya. Bubur pakai bubur merek apa? Boleh ya dimasukkan sini nanti. Oh, Cerelac ya, benar-benar. Oke, selanjutnya apa ya? Ini. Mungkin kan waktu kecil si kecil itu susah buat apa itu? Buang air besar, buang air kecil itu cara melatihnya gimana? Mulai umur 4 bulan kakak itu sudah saya ajarin ke kamar Mandi. Oh, gitu. Jadi sudah bisa. tapi harus didampingi kalau enggak nanti bisa. Oh iya benar-benar. Oke sih. Oh, betul. Jadi mulai untuk sekarang sudah terlatih ya ke kamar mandi sendiri. Iya. Luar biasa sekali ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya ya teman-teman. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Mbak, bagaimana sih cara atau siasat Mbak untuk menghadapi jika anaknya tidak mau makan gitu loh, rewel gitu loh makannya? Kita alihkan untuk bermain, menonton televisi. Dengan cara diajak bermain gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah anak ibu ini memiliki alergi terhadap makanan? Alhamdulillah enggak ada. Enak berarti nggak ada alergi. Oke, untuk selanjutnya, kapan anak Anda itu bisa berbicara? Di usia berapa sih? Usia 12 bulan sudah mulai bisa bicara ya. Jadi hampir 1 tahun ya. Terus kapan anak mulai bisa membuat kalimat atau menyusun kata menyusun kata lebih penting gitu loh, yang kayak ayah, ibu gitu loh. Oh, 12 bulan, 2 bulan, 14 bulan berarti. 14 bulan udah mulai Bisa lancar. bisa merangkai kata-kata kayak ayah, ibu gitu. Oke, untuk kalimatnya tuh terpotong atau udah panjang gitu Mbak, kayak mama mau minta makan gitu. 2 kata, 3 kata. Jadi nggak kebanyakan kayak kalimatnya, 1 kalimat 2 kata kayak mama makan gitu. Iya, ibu makan. Gitu ya, oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap ibu jika anak susah untuk diatur? Contohnya kan biasanya tidur siang, biasanya anak itu masih sibuk bermain, kalau tidur rewel
atau tes musik. Jika anak selalu banyak tanya, biasanya kan si kecil itu kalau sudah bisa berbicara mesti terus bertanya ya Mbak. Itu bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak ya gimana ya, nanti dulu ya nak gitu. Terus, kapan anak mampu berjalan? Berjalan umur 14 bulan. 14 bulan. Ya, mulai belajar melangkah 1-2. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Untuk yang pertama, kan ibu tadi bilang bahwa anaknya itu sudah 3 tahun ya. Saya mau bertanya tentang apa masalah yang pernah muncul pada saat umur 1-2 tahun. Karena pada tentang umur tersebut adalah saat emosi anak itu lagi tinggi-tinggi. Selama ini ya waktu usia 1-2 tahun ya. Mungkin itu di apa? Nggak pernah atau minta apa? Minta susu. Misalnya, tapi Mainan. kalau minta sesuatu nggak pernah kayak sampai muntah parah gitu ya. Nggak pernah tantrum berarti ya. Atau luar biasa sekali ya anaknya. Oke lanjut anak Untuk Aura. yang kedua, bagaimana reaksi anak pada saat ibu telat memberikan susu? Yang pasti dia nangis, rewel. Tapi dia saat meminta itu bagaimana? Apa langsung bilang? Apa harus nangis terlebih dahulu baru diberikan? Biasanya begitu. Dia nggak pernah nangis sih. Baik, yang terakhir, apa penyebab anak ibu sering menangis pada umur 1-2 tahun? Kalau di umur segitu biasanya dia karena cuma kadang mau tidur itu kan belum bisa, sebenarnya sudah ngantuk tapi dia mau memulai itu susah kan rewel. Biasanya kalau ada orang mau berpergian itu biasanya kan namanya ya kecilan pasti selalu ikut, itu pasti rewel apa tidak? Enggak, Oh, tidak pernah ya? enggak pernah. Oke, karena ini semuanya sudah bertanya, mungkin kita semua bisa imprint jadi satu di sini untuk melakukan dokumentasi. Silakan teman-teman yang ada di belakang layar. Jadi karena mungkin ini sudah selesai wawancaranya, kita sudah bertanya satu-satu, mulai dari perkembangan si kecil, reaksinya, emosinya bagaimana, kemudian pertumbuhannya bagaimana. Kita sudah bertanya kepada sang narasumber. Mungkin itu saja dapat